Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rekan-rekan dosen serta seluruh mahasiswa matematik dimanapun Anda berada saat ini, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga Allah perkenankan diri kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan barokah ini, bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita adalah bagian dari umat beliau yang layak mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Rekan-rekan dosen serta mahasiswa matematik sekalian yang insya Allah senantiasa Allah rahmati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit motivasi untuk diri saya pribadi serta untuk Anda semua, untuk senantiasa menguatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, lebih-lebih kualitas iman dan takwa. Karena kita menyadari sepenuhnya hanya dengan kualitas iman dan takwa itulah maka kita punya arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Rekan-rekan dosen serta mahasiswa matematik yang insya Allah senantiasa Allah rahmati, dalam kesempatan kali ini pula saya ingin menyampaikan satu atau dua ayat di dalam Al-Quran yang bisa memotivasi diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita tersebut. Kita awali bagaimana kita melihat ayat-ayat kauniyah, terutama peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari, yang itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir dalam dirinya masing-masing. Dengan terbenamnya matahari, maka peristiwa malam hadir dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dari ulama-ulama besar, ulama-ulama salaf terdahulu, mereka membagi malam itu menjadi 3 bagian. Awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Hal ini akan kita kaitkan dengan aktivitas kita, terutama di bulan Ramadan saat ini, yang mana awal malam itu dimulai dengan saat terbenamnya matahari. Hal ini kita ketahui bersama karena di dalam kehidupan seorang muslim, maka pergantian hari itu terjadi di saat matahari itu tenggelam. Karena kalender yang kita anut adalah kalender Hijriah berdasarkan perputaran bulan. Sehingga awal malam itu dimulai dengan saat tenggelamnya matahari itu sampai sekitar pukul 12 atau jam 1 malam. Selanjutnya, aktivitas yang kita lakukan di awal malam itulah yang sering kita sebut dengan sholat malam, qiyamul lail, yang mana apabila itu terjadi atau kita lakukan di bulan Ramadan, maka terkenal dengan sholat tarawih. Jadi sholat malam atau sholat tarawih itu adalah sama pada dasarnya, yaitu sebuah sholat yang kita lakukan di awal malam yang tidak kita dahului dengan kegiatan tidur terlebih dahulu. Berikutnya
tengah malam, ya pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, tergantung jam berapa waktu subuh kita. Seperti contoh sekarang, kita subuh di sekitar 4.23, ya artinya waktu subuh, waktu fajar. Maka tengah malam itu mulai jam 1 sampai jam 3, jam 4, jam 3 lah. Maka apabila kita melaksanakan aktivitas sholat, ya setelah kita tidur di awal malam, pertengahan malam kita bangun, maka sholat yang kita lakukan adalah sholat tahajud. Ya, seperti halnya yang Allah firmankan, ya, yang Rasulullah contohkan, bahwasanya seutama-utama sholat setelah sholat fardu ada sholat malam, sholat tahajud. Demikian juga yang Allah firmankan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu, mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Anak-anakku mahasiswa sekalian, sebagai penuntut ilmu, maka ini menjadi sangat penting. Karena perjuangan Anda semua bukanlah perjuangan yang mudah, tetapi penuh dengan dinamika, meskipun waktu yang relatif pendek, sekitar 4-5 tahun. Untuk menguatkan itu semua, maka perbanyaklah ibadah malam Anda, karena janji Allah seperti itu. Ya, bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagi kita, dan semoga Allah mengangkat kita ke tempat derajat yang lebih terpuji. Dan berikutnya, bagiannya akhir dari malam adalah akhir malam. Ya, jadi akhir malam ini ya sebelum fajar. Dan waktu yang singkat sebelum fajar itu sekitar 15-30 menit sebelum waktu subuh. Misalkan sekarang kita sholat subuhnya adalah 44:23, maka waktu singkat akhir dari malam itu ada sekitar di jam 4 atau jam 4 kurang 5 menit. Mari kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, aktivitas apa yang mestinya kita lakukan di waktu yang singkat itu, waktu syahr itu. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Dzariyat di ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam itu, di waktu ashar itu, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku mahasiswa matematik dimanapun Anda berada, itulah salah satu kunci kesuksesan kehidupan Anda, kemudahan dan kelancaran kehidupan Anda. Maka marilah kita jadikan itu menjadi pola hidup kita, untuk tidak senantiasa melalaikan sholat malam kita, untuk tidak senantiasa melupakan istighfar kita di akhir-akhir malam, dengan harapan hidup kita menjadi mudah dalam segala hal. Sekali lagi, anak-anakku mahasiswa matematik dimanapun Anda berada, kuatkanlah. Di momentum Ramadan kali ini, marilah kita kuatkan kekuatan iman kita, ketakwaan kita, lebih-lebih di masa-masa wabah seperti ini, yang mana seruan dari pemerintah, kita diminta untuk memperbanyak ibadah di rumah. Maka marilah kita hidupkan rumah-rumah kita dengan beribadah sebanyak-banyaknya, baik sholat malam, sholat tahajud, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah semua itu menjadi bagian dari sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga di Ramadan kali ini yang momentumnya sangat-sangat luar biasa, kita diminta untuk lebih banyak di rumah,
maka kita bisa menciptakan sebuah monumen-monumen yang sangat berharga, yang nantinya akan mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rekan-rekan dosen matematik serta mahasiswa matematik dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita masing-masing, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.